Dalam keadaan seseorang menjalankan ibadah, kadang-kadang nafsu kita timbul kendur, timbul malas, timbul berat. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Kita ambil contohnya sembahyang sunat subuh misalnya. Nah, kadang-kadang nafsu kita malas sembahyang ke sunat fajar atau sunat subuh. Nah, di situ kita disuruh mengingat betapa besarnya ganjaran Allah kepada orang-orang yang melakukan salat sunat 2 rakaat sunat subuh itu. Antara lain apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sembahyang 2 rakaat subuh itu nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi begitu kita malas untuk ibadah sembahyang sunat subuh, kita ingat, kalau aku sembahyang sunat subuh ini aku akan mendapat ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bila aku kada sembahyang berarti aku kehilangan kesempatan itu. Artinya sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya adalah, andaikan kata kita mempunyai harta sepenuh dunia, kemudian harta kita itu kita sedekahkan, nah kayak apa generalnya pahalanya? Kita berisi harta seduniaan nih, hibak harta kita penuh seluruh dunia dengan harta kita, kita sedekahkan, kenapa pahalanya? Lebih besar lagi pahalanya kalau kita mampu sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, itu kita mengingat itu agar bisa mendorong nafsu kita yang mulai kendur, mulai malas untuk melakukan salat sunat subuh 2 rakaat itu. Kita ambil contoh lagi, umpamanya sembahyang sebelum asar atau qabliyah asar 4 rakaat. Nah, kadang-kadang timbul di hati kita ada berat, ada malas, ada kulir melaksanakan qabliyah asar 4 rakaat itu. Nah, kayak apa supaya kita rajin, supaya kita mau? Kita ingat apa sabda Rasulullah, ujar Rasulullah, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, begitu kita malas untuk sunat sebelum asar 4 rakaat, kita ingat hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah itu sayang kalau aku nih sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Kalau aku kada sembahyang berarti aku kada disayang Allah. Kalau kada disayang Allah, apa artinya? Jadi aku mesti sembahyang 4 rakaat sebelum asar, karena ujar Nabi, Allah sayang kepada orang yang sembahyang sebelum asar itu 4 rakaat. Nah, mengharapkan sayang Allah kepada kita itu bisa menimbulkan gairah, menimbulkan keinginan untuk melakukan sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, disuruh
Mengingat itu bila mana nafsu kita mulai malas berbuat kebaikan. Nah kemudian lagi di dalam kita beribadah itu satu saat akan timbul dorongan nafsu untuk melakukan maksiat atau melakukan hal yang sia-sia. Di situ kita disuruh mengingat apa? Mengingat betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, kita mengingat itu. Barangkali dengan mengingat siksaan Allah itu, nafsu kita jadi terkekang untuk melakukan satu maksiat. Kalau aku melakukan maksiat, habis melakukan maksiat ini habis umurku, berarti aku su'ul khatimah. Banyak orang-orang yang begitu melakukan maksiat mati. Nah, barangkali aku termasuk itu. Begitu aku melakukan maksiat mati, nah maka aku su'ul khatimah. Sedangkan Rasulullah menjelaskan bahwa al-a'mal bil khawatim. Amal perbuatan kita itu yang dipandang Allah di ujungnya. Kita sembahyang, beribadah macam-macam. Begitu hendak mati, maksiat. Nah, itu yang dipandang oleh Allah. Amal itu ujungnya. Nah, jangan-jangan kalau aku berbuat maksiat ini pas aku mati. Nah, jadi su'ul khatimah. Nah, ingat yang demikian itu barangkali bisa mengurangi keinginan nafsu untuk melakukan maksiat atau menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fungsinya raja dan khauf ini.